Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 14 Agustus 2021. Bawalah anak-anak kepada Yesus Tuhan. Bacaan kitab suci hari ini diambil dari Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 29 dan Injil Matius 19 ayat 13 sampai dengan 15. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Hari ini di dalam Injil, Yesus membiarkan anak-anak datang kepadanya dan memberkati mereka. Dimanapun kehadiran Tuhan Yesus, Yesus selalu memberkati orang dan anak-anak yang dijumpainya. Tindakan sederhana yang dilakukan oleh Yesus adalah dengan meletakkan tangannya atas anak-anak. Meletakkan tangan ini saudara-saudara menjadi tanda penyaluran berkat dalam tradisi kita sebagai orang percaya. Adakah kita juga selalu memberkati anak-anak kita dengan meletakkan tangan di atas kepalanya, saudara? Sikap Yesus yang begitu baik dan lembut terhadap anak-anak belum menular di dalam diri para murid. Bagi para murid, anak-anak hanya mengganggu dan merepotkan saja. Itulah sebabnya para murid memarahi orang-orang yang membawa anaknya mendekati Yesus. Tindakan para murid ini pasti mengecewakan para orang tua dan anak-anak. Mungkin mereka berharap Yesus dapat memberkati anak-anaknya. Banyak saudara-saudaraku yang terkasih, dari orang tua saat ini juga bersikap seperti para murid, di mana tak membiasakan anak-anaknya untuk datang ke gereja untuk mengikuti sekolah minggu, mengikuti ekaristi. Dengan berbagai alasan, saudara. Mereka takut anaknya mengganggu keheningan ibadah di gereja. Malu kalau anaknya nangis di saat sedang kusuk berdoa di gereja. Malu ditegur oleh umat lain kalau anaknya lari sana lari sini. Atau mungkin saja orang tua tak mau terganggu oleh anaknya sehingga tak nyaman untuk beribadah. Ada juga saudara-saudara yang beralasan biarkanlah anak-anak beristirahat sambil menonton televisi dan bermain game. Toh sudah 6 hari dilelahkan dengan kesibukan pelajaran. Apakah semua alasan ini tepat, saudara? Kita lihat bagaimana Yesus yang tanggap dan peduli. Dia tidak membiarkan hal itu berlangsung lama, saudara. Yesus menegur para murid agar tidak menghalangi anak-anak itu datang kepadanya. Karena mereka pun mempunyai kesempatan untuk mendapatkan keselamatan dan kehidupan kekal. Dan saudara-saudaraku terkasih, kata Yesus, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Kalau Yesus sendiri merasa tak terganggu dan juga tidak melarangnya, saudara, mengapa kita justru melarang? Kalau Yesus sendiri merasa tidak keberatan, mengapa kita sendiri juga keberatan, saudara? Mengapa anak-anak yang disuruh mengalah demi orang tua? Padahal saudara-saudaraku yang terkasih, seharusnya orang tualah yang harus mengalah demi anak-anak. Mengapa anak-anak harus disuruh memahami perasaan orang tua? Padahal seharusnya orang tualah yang harus memahami perasaan anak-anak. Hari ini saudara-saudaraku yang terkasih, melalui perenungan Injil hari ini, kita semua diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk juga boleh membawa anak-anak datang kepadanya. Mari kita biasakan anak-anak kita untuk datang kepada Yesus dengan mengajak ikut beribadah di gereja, mengikuti sekolah minggu. Mulai sejak dini kita kenalkan mereka, kita bawakan mereka kepada Tuhan Yesus. Ajak mereka berdoa bersama, saudara, sebelum dan sesudah makan, sebelum dan bangun tidur. Kita ajak juga di dalam mesbah keluarga, doa bersama dengan membahas firman-firman Tuhan. Beri kesempatan anak-anak untuk sharing menurut pemikiran dan pengalaman mereka sendiri. Beri kesempatan anak-anak untuk bertanya dan latih anak-anak untuk memimpin doa. Pengalaman di dalam keluarga saya, saudara-saudara yang terkasih,
Saya selalu bangun mesbah keluarga sejak dini, di mana kedua anak cucu saya yang masih kecil-kecil. Saya pun biarkan cucu saya bergantian untuk memimpin di dalam doa, beri waktu untuk bertanya. Tapi di luar dugaan saudara, kedua cucu saya bertubi-tubi bertanya yang menurut saya pertanyaan yang sangat mendalam. Terlihat di sini bahwa anak-anak pun haus dan lapar saudara. Mereka pun ingin meraih air kehidupan, roti kehidupan itu untuk melegakan kehausan dan mengenyangkan mereka. Kita mau saudara-saudara, anak-anak kita juga bertumbuh di dalam rohaninya. Siapa lagi yang dapat membimbing dan mengarahkannya kalau bukan kita sebagai orang tuanya? Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau dengan penuh kasih mengantar anak cucu kita kepada Tuhan Yesus kita. Kita mau anak cucu kita juga mengenal keselamatan dari Yesus. Kita juga mau selalu memberkati anak cucu kita dengan sambil meletakkan tangan kita di kepalanya. Bukan saja kepada anak cucu kita, tetapi juga anak-anak yang kita jumpai saudara-saudara. Biar mereka semua mengalami kasih Yesus melalui diri kita. Percayalah, ketika anak-anak sejak dini sudah dibimbing dan dituntun untuk datang kepada Yesus, masa depannya saudara-saudara akan jauh lebih baik dibandingkan dengan anak-anak yang belum mengenal Yesus sejak dini. Mari kita mau hantarkan anak cucu kita kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk berani memberkati, membagi berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Baik pasangan kami, anak cucu kami. Semoga kami juga mau peduli terhadap sesama. Terlebih bagi mereka yang tidak diperhitungkan di dalam lingkungan masyarakat. Berkati kami dan seluruh anggota keluarga kami ya Tuhan. Demi Kristus Tuhan kami, Yesus Kristus yang bersatu dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.